Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Agrowisata Seruni Fishing di Sidoarjo. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rizaldi, NPM 038, Regita Cahyani, NPM 045, Muhammad Zaki, NPM 049, dan Fabiola Widisa Cemila, NPM 069. Untuk yang selanjutnya ada ringkasan eksklusif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi Seruni Fishing ini merupakan agrowisata perikanan yang menyediakan berbagai atraksi yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Nah, atraksi-atraksi yang akan didapatkan oleh wisatawan itu jelajah Seruni Fishing, kemudian ada edukasi perikanan, outbound memancing, dan memasak bersama warga lokal. Usaha kami ini didirikan untuk memberdayakan masyarakat sekitar karena dengan melibatkan masyarakat lokal, mereka dapat mempunyai pendapatan dan juga keterampilan dalam mengelola sebuah usaha. Agrowisata Seruni Fishing juga melestarikan lingkungan. Boleh next, tolong. Nah, pernyataan misi dari Seruni Fishing ini membuat agrowisata perikanan dengan melibatkan masyarakat sekitar serta mengusung dari sisi konservasi serta edukatif. Tentunya sisi edukatif ini didukung dengan suasana menyenangkan agar wisatawan tidak bosan. Dengan menggabungkan aspek edukatif dan fun dalam agrowisata perikanan, pengunjung dapat menikmati pengalaman yang bermanfaat, menyenangkan, dan pastinya berkesan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif, di mana pengetahuan dan pemahaman tentang perikanan dapat ditingkatkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Boleh next. Nah, konsep dan ide bisnis dari Seruni Fishing sendiri yaitu agrowisata perikanan selain berbasis masyarakat serta konservasi juga melibatkan dari sisi edukatif. Adanya sisi edukatif dalam agrowisata perikanan ini memiliki beberapa alasan penting diantaranya itu mengenai akan kesadaran lingkungan. Selain itu, juga dapat menambah pengalaman yang interaktif karena dengan menyediakan pengalaman interaktif seperti pemancingan atau tur ke tempat pengolahan ikan, agrowisata perikanan dapat membuat pengunjung lebih terlibat dan memiliki pengalaman secara langsung. Dengan adanya konsep edukatif, agrowisata perikanan Seruni Fishing juga bersifat fun atau menyenangkan. Dengan menghadirkan sisi fun, agrowisata perikanan dapat menarik minat dan ketertarikan anak-anak terhadap industri perikanan. Dari beberapa konsep yang ada, tidak terlupa dengan agrowisata perikanan Seruni Fishing ini tentunya juga harus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan mengembangkan agrowisata perikanan, akan tercipta peluang baru untuk pendapatan dan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Masyarakat dapat terlibat dalam berbagai sektor terkait seperti budidaya ikan, pelayanan wisata, pengolahan ikan, atau penjualan produk ikan. Oke, boleh dilanjut oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran. Komponen ini itu terdiri dari tujuan usaha, hasil yang diharapkan, sasaran, dan langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Yang pertama ada tujuan dari didirikannya usaha agrowisata perikanan Seruni Fishing yang berbasis masyarakat ini ada yang pertama pemberdayaan masyarakat. Usaha agrowisata perikanan Seruni Fishing bertujuan untuk memperdayakan masyarakat lokal, terutama para petani dan nelayan, dengan memberikan kesempatan untuk mengelola usaha wisata perikanan di daerah mereka. Lalu yang kedua ada peningkatan pendapatan. Agrowisata Seruni Fishing dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar dengan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada seperti kolam ikan, tambak, atau peternakan ikan. Masyarakat dapat menawarkan pengalaman wisata yang menarik kepada wisatawan dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan pengetahuan. Usaha ini dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengetahuan bagi wisatawan yang datang. Lalu yang keempat, pariwisata berkelanjutan.
agrowisata ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Usaha ini dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan atau mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Lalu yang terakhir ada pelestarian budaya lokal. Melalui agrowisata perikanan ini, masyarakat lokal dapat mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya mereka, dapat meliputi tradisi memancing, kegiatan pengolahan ikan tradisional, atau masakan khas daerah yang berhubungan dengan ikan. Hal ini membantu melestarikan identitas lokal serta meningkatkan apresiasi terhadap budaya mereka. Lalu, rencana jangka panjang dari agrowisata Seruni Fishing sendiri, yaitu yang pertama ada pengembangan infrastruktur, lalu yang kedua ada pelatihan dan pendidikan, yang ketiga ada pengembangan produk dan pengalaman wisata, lalu yang terakhir ada pemasaran dan promosi. Lalu yang selanjutnya ada informasi latar belakang mengenai agrowisata Seruni Fishing. Agrowisata perikanan berbasis masyarakat adalah bentuk pariwisata yang menggabungkan aspek perikanan dan partisipasi dari masyarakat. Konsep ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Daerah yang memiliki potensi perikanan yang melimpah seringkali menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan agrowisata perikanan berbasis masyarakat. Lokasi ini dapat menawarkan keindahan alam, kekayaan hayati yang menarik wisatawan. Dengan memperkenalkan agrowisata perikanan berbasis masyarakat, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi utama, seperti pariwisata konvensional atau industri perikanan komersial. Agrowisata Seruni Fishing yang berbasis masyarakat ini dapat memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk belajar tentang kehidupan dan pekerjaan nelayan dan budidaya ikan. Hal ini juga menjadi bahan mempromosikan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan serta memperkaya pengetahuan wisatawan tentang cara hidup lokal. Melalui agrowisata Seruni Fishing, budaya lokal dan tradisi nelayan dapat dilestarikan dan diperkenalkan kepada wisatawan. Ini mencakup seni, kerajinan, tangan, musik, tarian, dan kuliner tradisional. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam operasi agrowisata juga membantu mempertahankan identitas budaya mereka. Analisis pasar agrowisata perikanan berbasis masyarakat melibatkan penilaian potensi pasar, permintaan wisatawan, pesaing industri, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis. Penting untuk mengevaluasi potensi pasar untuk agrowisata perikanan berbasis masyarakat di lokasi yang dituju. Hal ini meliputi penilaian jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, tingkat pertumbuhan pariwisata, dan minat wisatawan terhadap aktivitas perikanan. Lalu yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebutuhan dan riwayat manajemen. Mendefinisikan cara menjalankan bisnis, tim manajemen, struktur hukum perusahaan, kebutuhan asuransi, kebutuhan staf, dan kerjasama kemitraan, serta cara untuk mendapatkan kerjasama tersebut. Yang pertama adalah definisi cara menjalankan bisnis. Menjalankan bisnis agrowisata perikanan memerlukan pemahaman komprehensif mengenai aspek bisnis dan perikanan. Para pengusaha harus memiliki pengetahuan tentang manajemen operasional, pemasaran, keuangan, dan risiko yang terkait dengan bisnis ini. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik budidaya ikan dan pemeliharaan kolam juga diperlukan. Pengusaha harus menguasai pengetahuan mengenai kebutuhan ikan dalam hal pakan, kualitas air, dan kesehatan ikan secara umum. Yang kedua, tim manajemen. Dalam menjalankan bisnis agrowisata perikanan, penting untuk membentuk tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Tim manajemen dapat terdiri dari berbagai anggota yang memiliki keahlian yang beragam, seperti ahli perikanan, ahli pemasaran, dan ahli keuangan. Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bisnis agrowisata perikanan serta kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Yang ketiga, struktur hukum perusahaan. Dalam mengatur bisnis agrowisata perikanan, pemilihan struktur hukum perusahaan menjadi hal yang penting. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan adalah bentuk perusahaan perseorangan, kemitraan, atau pendirian perusahaan berbadan hukum seperti PT atau perseroan terbatas.
Pemilihan struktur hukum yang tepat dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik bisnis, mengatur pembagian keuntungan, dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis di masa depan. Yang keempat, kebutuhan asuransi. Agrowisata perikanan melibatkan berbagai risiko, seperti risiko bencana alam, risiko kesehatan ikan, dan risiko kecelakaan pegawai atau pengunjung. Oleh karena itu, asuransi menjadi kebutuhan penting dalam bisnis ini. Asuransi dapat memberikan perlindungan finansial bagi bisnis dan membantu mengatasi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko yang tidak terduga. Selanjutnya, kebutuhan staf. Mengelola bisnis agrowisata perikanan memerlukan kehadiran staf yang kompeten dan berdedikasi. Berikut ini adalah beberapa kebutuhan staf yang penting dalam menjalankan bisnis agrowisata perikanan, yaitu petugas budidaya dan perawatan ikan, petugas pemasaran dan promosi, petugas layanan pengunjung, petugas administrasi dan keuangan. Selanjutnya adalah kerjasama kemitraan. Kerjasama kemitraan sangat penting dalam bisnis agrowisata perikanan. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti memperluas jangkauan pasar, memperoleh akses ke sumber daya tambahan, dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis. Berikut ini adalah beberapa langkah untuk mendapatkan kerjasama kemitraan dalam bisnis agrowisata perikanan. Yang pertama, identifikasi mitra potensial. Kedua, presentasikan nilai tambah. Ketiga, bentuk kesepakatan. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Next slide. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif merupakan salah satu elemen kunci dalam perencanaan bisnis agrowisata perikanan. Strategi yang akan digunakan untuk memasarkan usaha agrowisata perikanan dengan menggunakan pendekatan pengembangan 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau lokasi, dan promotion atau promosi. Yang pertama, produk. Beberapa langkah penting dalam mengembangkan produk yang menarik adalah A. Menawarkan berbagai kegiatan wisata yang menarik seperti pemandian ikan, pancing, outbound, dan tur edukasi mengenai budidaya ikan. Yang B. Menyediakan fasilitas yang nyaman dan berkualitas, seperti kolam ikan yang bersih, area rekreasi, tempat pemrosesan ikan, dan area bersantai. C. Menghadirkan berbagai jenis ikan yang menarik dan beragam, sehingga pengunjung dapat merasakan keanekaragaman spesies ikan di dalam kolam. D. Mengutamakan praktik budidaya ikan yang ramah lingkungan. Next slide. Yang kedua, price atau harga. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan strategi harga yang efektif adalah A. Menganalisis pasar dan pesaing untuk menentukan kisaran harga yang wajar dan kompetitif. B. Menyesuaikan harga berdasarkan nilai tambah yang ditawarkan seperti fasilitas, keunikan produk, atau pengalaman unik yang diberikan kepada pengunjung. C. Memberikan pilihan paket wisata dengan harga yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pengunjung yang beragam. D. Mempertimbangkan faktor biaya operasional dan keuntungan yang diinginkan dalam menentukan harga yang menguntungkan bisnis. Yang poin ketiga, place atau lokasi. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan dalam mengembangkan strategi lokasi yang efektif adalah A. Memilih lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh pengunjung, baik melalui transportasi pribadi maupun umum. Next slide. B. Memastikan lokasi agrowisata memiliki keindahan alam atau daya tarik alami yang menarik bagi pengunjung. C. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan aksesibilitas yang baik ke area agrowisata. D. Membangun hubungan dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat untuk memastikan dukungan dan promosi yang efektif terkait dengan lokasi bisnis. 4. Promotion atau promosi. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan strategi promosi yang efektif adalah A. Menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, situs web, brosur, dan iklan online untuk memperkenalkan produk dan menjangkau target pasar potensial. B. Membuat konten promosi yang menarik seperti foto dan video menarik yang menampilkan keindahan dan kegiatan di agrowisata perikanan. C. Mengadakan acara promosi seperti festival ikan atau pertemuan dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran dan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. D. Melakukan kerjasama dengan agen perjalanan, hotel, atau mitra wisata lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan distribusi produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi keuangan.
Keuangan merupakan jantung perusahaan. Jika jantung tidak dapat bergerak, pasti matilah perusahaan tersebut. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap orang atau perusahaan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Dengan manajemen keuangan yang baik, manajer akan dapat dengan mudah mengambil keputusan terutama di saat krisis. Tujuan utama strategi keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui investasi dan didukung oleh pendanaan dan disiplin dalam menjalankan strategi keuangan menjadi tugas utama seorang manajer keuangan. Siklus bisnis ada 4 siklus yaitu boom, downturn, bottom, dan upward. Selanjutnya adalah modal. Identifikasi modal awal untuk memulai atau mengembangkan bisnis agrowisata perikanan telah diperkirakan total kebutuhan modal awal sebesar 50 juta. Pertimbang, pertimbangan Pertimbangkan sumber modal seperti modal sendiri sebesar 25 juta dan pinjaman bank sebesar 25 juta. Untuk total keseluruhan membangun agrowisata perikanan. Selanjutnya ada strategi keuangan untuk hutang. Jika memerlukan pendanaan tambahan, pertimbangan opsi pinjaman bank dengan bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Perhitungan bunga pinjaman sebagai berikut. 25 juta dikali 10% sama dengan 2,5 juta per tahun. Cicilan pinjaman per bulan mencapai 2.500.000 per 12 bulan sama dengan 208.000 per bulan. Selanjutnya adalah kebutuhan pembiayaan. Adanya kebutuhan pembiayaan secara terperinci, misalnya estimasi biaya operasional bulanan sebesar 11 juta. 11 juta termasuk dalam pembelian obat dan pakan sebesar 2 juta per bulan, bibit ikan sebesar 3 juta, dan pembayaran lain-lain sebesar 1 juta per bulan, dan gaji karyawan sebesar 5 juta per bulan per 2 karyawan. Bisa next slide, Kak. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan laba rugi. Pendapatan bulanan dari penjualan tiket masuk dan penjualan produk paket wisata dapat berakan sebesar 26 juta. Biaya operasional bulanan mencakup biaya bibit, ikan, pakan dan obat, ikan, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya sebesar 11 juta. Laba bulanan dapat dihitung dengan mengurangi biaya operasional dari pendapatan. Sebagai berikut, yaitu 26 juta dikurangi 11 juta sama dengan 15 juta. Selanjutnya adalah neraca. Aset yang dimiliki bisnis seperti lahan bangunan dan peralatan dapat memiliki nilai total sebesar 50 juta. Kewajiban dapat mencakup hutang bank yang harus dilunasi sebesar 25 juta. Ekuitas pemilik dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban dari total aset, yaitu 50 juta dikurangi 25 juta sama dengan 25 juta. Next adalah proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas bulanan dapat mencakup pemasukan dari penjualan tiket masuk, penjualan produk perikanan, dan layanan tambahan sebesar 26 juta. Pengeluaran bulanan mencakup biaya obat dan pakan, listrik, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya sebesar 11 juta. Saldo arus kas bulanan dapat dihitung dengan mengurangi pengeluaran dan pemasukan. 26 juta dikurangi 11 juta sama dengan 15 juta. Bisa next. Next adalah strategi keluar atau penutupan bisnis. Penutupan bisnis kolam pancing adalah keputusan yang sangat sulit dan dapat mempengaruhi pemilik bisnis serta karyawan yang terlibat. Exit strategi adalah rencana strategis untuk menjual kepemilikan bisnis ke perusahaan lain atau investor. Strategi ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan likuidasi bisnis. Jika usaha Seruni Fishing gagal, strategi ini dapat membantu untuk meminimalisir kerugian yang dialami. Di sisi lain, jika bisnis kolam pancing Seruni Fishing sukses, perusahaan bisa mendapatkan profit yang besar darinya. Perlu diketahui bahwa pemilihan jalan keluar ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam pengembangan bisnis. Selain itu, pemilihan strategi ini dapat tergantung oleh beberapa faktor. Berikut ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan saat melakukan penutupan bisnis kolam pancing. Yang pertama ada evaluasi keuangan. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap keuangan bisnis Seruni Fishing. Periksa laba rugi terkini, utang, aset, dan kewajiban keuangan lainnya. Hal ini akan membantu bisnis Seruni Fishing memahami kondisi keuangan bisnis sebelum melakukan strategi penutupan. Yang kedua ada komunikasi dengan karyawan. Berbicara secara jujur dan terbuka dengan segenap karyawan Seruni Fishing. Berikan pemberitahuan sebelumnya tentang penutupan bisnis dan jelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Diskusikan pilihan-pilihan mereka dan berikan bantuan dalam mencari pekerjaan baru jika memungkinkan. Yang ketiga ada hentikan pengeluaran yang tidak diperlukan.
Kurangi pelonggaran yang tidak diperlukan secepat mungkin. Berhenti berlangganan layanan yang tidak diperlukan. Hentikan pemasaran inventaris baru dan cari cara untuk mengurangi biaya operasional sebanyak mungkin. Yang keempat adalah tawaran, diskon, dan penjualan. Untuk menghabiskan stok inventaris, pertimbangkan untuk menawarkan diskon besar-besaran atau penjualan khusus kepada pelanggan yang ada. Hal ini dapat membantu Seruni Fishing mengurangi persediaan yang tersisa sebelum penutupan. Yang kelima adalah jalin hubungan dengan pihak lain. Jika memungkinkan, cari mitra bisnis atau kolam pancing lain yang memungkinkan tertarik untuk mengambil alih bisnis Seruni Fishing. Jalin hubungan dengan mereka dan diskusikan kemungkinan pengembalian atau pelepasan bisnis. Yang keenam adalah urus administrasi penutupan. Pastikan Seruni Fishing memenuhi semua persyaratan hukum dan administratif yang terkait dengan penutupan bisnis. Batalkan izin, tutup rekening bank, dan selesaikan semua kewajiban perpajakan yang ada. Yang ketujuh ada manajemen aset. Jika Seruni Fishing memiliki aset fisik seperti peralatan atau properti, pertimbangkan opsi untuk menjualnya dan menyewakan kepada pihak lain. Hal ini dapat membantu mengurangi kerugian finansial yang perusahaan hadapi. Yang terakhir adalah dukungan profesional. Bekerjasama dengan penasihat keuangan atau pengacara bisnis yang berpengalaman dapat membantu memastikan bahwa Seruni Fishing mengikuti prosedur yang benar dan mengoptimalkan hasil penutupan bisnis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itu tadi merupakan presentasi dari kita. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.